warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Andani dengan NIM 21073022 akan membacakan materi pertemuan ke-15 mekanika gerak kendaraan, yaitu gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum terdapat tiga, yaitu gaya hambat aerodinamika, gaya angkat aerodinamika, dan gaya samping aerodinamika. Besaran gaya tersebut kecepatan angin dan sudut arah angin diperolehkan melalui pengujian lanjutan model atau mobil aslinya pada terowongan angin. Nilai besaran yang telah disampaikan dari terowongan angin selanjutnya dihitung untuk menghasilkan coefficient of drag dalam kurung CD, coefficient of lift atau CL, dan coefficient of sling yaitu CS. Karena bentuk mobil dari kendaraan dan mobil aliran udara pada kendaraan, maka besaran kemungkinan tidak kerja. Ketiga gaya angin tersebut, gaya pada umumnya disebut gaya tersebut bekerja pada titik yang disebut dengan center of pressure atau CP. Karena letak CP dan CG berbeda, maka ketiga gaya aerodinamika di atas dapat menimbulkan momen aerodinamis terhadap sudut X, Y, dan Z yang berputusan pada CG seperti gambar di bawah ini. Ada tiga momen aerodinamika yang dapat terjadi pada kendaraan, yaitu A. Momen Rhodes atau mg, yaitu momen terhadap sumbu X. B. Momen Fleetwing, yaitu mp, yaitu momen terhadap sumbu Y. Yang C. Momen Yeving atau my, yaitu momen terhadap sumbu Z. Perhatikan gambar berikut. Gaya hambat dalam kurung drive from aerodinamik. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak maju mobil sehingga menghambat traksi mobil. Secara umum, gaya hambatan dikenal melalui angkat coefficient of drag. Nilai CD semakin kecil, maka aerodinamika mobil semakin baik karena gaya hambat yang timbul semakin rendah. Perhatikan tabel berikut. Jenis mobil penumpang, koefisien hambatan 0,3 sampai 0,6. Mobil convertible 0,4 sampai 0,65. Mobil balap 0,25 sampai 0,3. Bus 0,6 sampai 0,7. Truk 0,8 sampai 1,4. Traktor trailer 0,8 sampai 1,3. Sepeda motor atau pengendara 1,8. Bentuk bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang penumpang bodi mobil. Saat mobil berjalan, terjadi perbedaan tekanan antara bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif di bagian belakang mobil, sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi daripada gaya pada bagian belakang mobil. Akibat timbulnya gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah gerak mobil dan menghambat gerak mobil. Perhatian gambar berikut, gambar bentuk pada kendaraan.
B. Hambatan pusat atau turbulence atau force. Pada bagian belakang mobil terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, menyebabkan terjadinya gerakan aliran udara dari permukaan bawah menuju ke permukaan atas mobil yang berupa pusaran atau turbulence. Timbulnya front pada mobil juga akan menghambat gerak laju mobil yang disebabkan adanya pengaruh gaya angkat vertikal dan mobil pada mobil yang sedang bergerak secara horizontal. Vortex yang terjadi akan mengubah arah lift yang semakin tegak lurus terhadap gaya menjadi miring karena belakang dan sudut yang relatif kecil. Timbulnya defleksi ke arah belakang dan gaya lift menyebabkan terjadinya komponen exhaust drag dapat dalam arah horizontal sebesar D1 sama dengan DL dikali sin E. Perhatikan gambar pusaran pada kendaraan. C. Hambatan tonjolan. Adanya tonjolan profil tertentu pada bagian permukaan bodi mobil seperti kaca spion, pengaman pintu, antena atau aksesoris lainnya juga mengakibatkan gaya hambat. Oleh karena itu, maka komponen tersebut biasanya bentuknya dibuat mendekati bulat atau halus supaya udara yang lepas sehingga landasan dan berarti mengurangi hambatan. D. Hambatan aliran dalam. Hambatan aliran dalam ini merupakan hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin yaitu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindari. Tetapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada. Pada kenyataan, hanya hambatan bentuk dan hambatan pusar yang paling besar mempengaruhi terhadap gaya hambat secara keseluruhan. Gaya hambatan tersebut akan semakin berfungsi dari kecepatan kuadrat. Secara umum, perumusan gaya hambatan angin adalah Fn sama dengan 1/2 CD dikali P dikali Fx pangkat 2 dikali A. CD sama dengan 2 FD dikali P dikali Fx pangkat 2 dikali AF, di mana CD adalah koefisien gaya hambat, Fx pangkat 2 kecepatan reaksi angin, AF sama dengan luas protol kendaraan, V sama dengan tensi udara, Fd sama dengan gaya hambat. Lanjut B. Gaya angkat atau aerodinamik. Perbandingan bentuk antara permukaan antara dan bagian bawah mobil menyebabkan aliran udara pada permukaan atas lebih cepat daripada aliran udara pada permukaan bawah, sehingga tekanan pada permukaan atas mobil lebih rendah daripada tekanan permukaan bawah. Faktor lain adalah kekasaran bagian permukaan bawah mobil yang disebabkan oleh profil mesin dan komponen lainnya yang memperlambat aliran di bagian sehingga memperbesar tekanan aliran permukaan bawah. Karena itu, tekanan yang bekerja pada bagian mobil secara umum lebih besar daripada tekanan bekerja pada bagian atas mobil, sehingga menimbulkan terbentuknya gaya angkat. Karena adanya
dari permukaan bawah ke bagian desain aliran udara dari permukaan bawah ke permukaan mobil ke permukaan atas mobil, maka diperhatikan gambar 7.9. Gaya ini bekerja dalam arah vertikal dan biasanya arah ke atas ditandai sebagai arah positif dan ke bawah ditandai dengan arah negatif. Pada gambar di atas, gaya lift secara total dapat dirumuskan FL sama dengan 1/2 dikali CL dikali P F pangkat 2 Fx di pangkat 2 dikali AR. Maka CL sama dengan 2 dikali FL per P dikali Fx pangkat 2 dikali AF, di mana CL sama dengan koefisien lift hambat, FAX sama dengan kecepatan relatif angin, AF sama dengan luas frontal kendaraan, P dikalikan desain udara, FL sama dengan gaya angkat. C. Gaya samping. Jika ada gerakan angin yang tidak sejajar dengan arah gerakan mobil sehingga membentuki sudut tertentu terhadap lintasan, maka akan terjadi gaya samping. Gaya samping bekerja dengan arah horizontal dan transversal sehingga berhasil mendorong mobil ke samping. Gaya samping juga terjadi pada kondisi mobil berbelok. Bodi mobil akan semakin aerodinamis, akan mengelimis terjadinya gaya samping sehingga stabilitas mobil lebih terkendali dengan baik. Bentuk bodi mobil. A. Bagian depan mobil. Menurut bagian bodi mobil yang sangat menentu besaran gaya hambat, bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper, kap mobil, fieldcrest, dan kaca depan. Komponen ini berhadapan langsung dengan aliran udara. Semakin cepat jalan mobil, hambatan udara yang timbul akan semakin besar. Aspek aerodinamika pada bagian hidung atau moncong mobil sangat diperhitungkan setelah kebutuhan udara pendingin mesin, yaitu khususnya dari radiator, dan udara untuk menginginkan rem dengan terpenuhi. Secara umum, bagian depan mobil termasuk kaca depan dibuat landas pada bagian atas dan samping serta bagian bawah, sedangkan mungkin bagian jalan, sehingga udara semaksimal mungkin melewati bagian depan atau bagian dan seminimal mungkin yang melewati bawah bodi mobil, sehingga gaya angkat mobil yang timbul semakin rendah. Perhatikan gambar berikut. B. Bagian atap mobil. Bagian atap mobil dapat diperbaiki dengan mendesain atap tersebut konveks atau memudahkan aliran udara mengalir ke belakang. Jika konveksitas diperbesar, maka CD dapat diperkecil. Jika bentuk konveksian didesain sehingga menyebabkan pertahanan luas frontal aircraft, maka aerodynamic drag jika meningkat. Jika tinggi atap asli dibiarkan konstan, maka kaca depan dan belakang harus dibuat melengkung sehingga efisien konveksitas dapat tercapai. Perhatikan gambar pengaruh koefisien pada koefisien draft. C. Bagian belakang mobil.
Stabilitas mobil juga sangat ditentukan oleh gaya yang terjadi pada bagian belakang mobil. Oleh karena itu, maka pada bagian belakang mobil dibuat lebih lancip dan pada mobil balap selain dipasang spoiler juga dipasang sayap, sehingga semakin cepat mobil gaya angkat atau timbul dan pusaran atau turbuler. Dengan Delimers, gambar bagian belakang kendaraan. Di bagian samping mobil, reduksi drag pada bagian samping mobil dapat dilakukan dengan mendesain kelengkapan bagian samping atau konflelis. Bagian bawah mobil. Kekasaran bagian bawah mobil juga akan menimbulkan nilai drive pada mobil. Reduksi drive dapat dilakukan dengan cara memperhalus bagian bawah mobil. Selain itu, cara yang semakin pendek antara mobil bagian bawah dengan permukaan jalan akan menghasilkan gaya angkat mobil yang semakin kecil. Lanjut, F. Komponen mobil. Komponen mobil seperti jendela, atap, dan lampu depan mobil mempunyai pengaruh penting terhadap besaran koefisien hambatan aerodinamik. Dengan jendela mobil yang terbuka, atap mobil yang terbuka, dan lampu depan yang juga terbuka akan menimbulkan gaya hambat atau CD meningkat. Perhatikan gambar pengaruh lampu jendela dan atap kendaraan terbuka. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah kendaraan dengan dimensi sebagai berikut lebar kendaraan 1690 mm, tinggi kendaraan 1500 mm, hambatan udara 4542,73 Newton, luas penampang 2,535 meter kuadrat, massa jenis udara 1,12 km per meter kuadrat, kecepatan kendara 100 km per jam. Jawab, Fn sama dengan 1/2 CD dikali F dikali X pangkat 2 kali F. Maka AF sama dengan 1690 mm kuadrat dikali 1500 sama dengan 2.535.000 sama dengan 2,535 meter persegi dikali 4.542,72 per 0,5 dikali 1,12 dikali dalam kurung 100 persegi dikali 2,535 sama dengan 4.542,75 per 14.196, maka mendapatkan hasil 0,35. Sekianlah contoh soal. Sekianlah pembacaan materi pada pertemuan ke-15. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.